Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malam wa balada. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu taujihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita senantiasa menjaga zikir lisan kita dengan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah, dalam rangka menghadirkan kekuatan perilaku tawaddu dan mengusir perilaku kibir. Perilaku tawaddu, perilaku merendahkan diri di hadapan Allah. Perilaku kibir, perilaku sombong. Allah berfirman dalam Al-Kahfi ayat 39, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah ketika kamu masuk ke kebunmu? Imam Ibnul Qayyim dalam menafsirkan ayat ini, beliau membahas dengan kalimat fayanbaghi liman dakhala bustanahu aw darahu aw ra'a fi malihi wa ahlihi ma yujibuhu an yubaddira ala hadhil kalimah. Ini bahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, sudah selayaknya
bagi siapapun orang yang masuk ke kebunnya atau ke tamannya atau ke rumahnya, atau dia melihat pada hartanya dan anaknya ma yu'jibuhu, sesuatu yang membuat dirinya takjub, kagum, reus kalau kata orang Garut, an yubadiro ala hadhil kalimah, untuk segera mengucapkan kalimat ini, yakni kalimat masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian Imam Ibnul Qayyim membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'an amallahu ala abdin nikmatan fi ahlin wa malin wa baladin, faqala masya Allah la quwwata illa billah." Apapun nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, baik kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada anaknya, maka kalimat yang layak untuk diucapkan dari sesuatu yang mengagumkan dirinya tersebut adalah masya Allah la quwwata illa billah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa itu masya Allah la quwwata illa billah? Kalimat ini juga bukan hal yang asing sebenarnya, dan bukan hal yang aneh bagi segenap kaum muslimin termasuk kita yang pada saat ini hadir untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Kalau kalimat ini diterjemahkan dengan bahasa Sunda, kita sering mendengar ungkapan kersani Allah, masya Allah. Bahasa Indonesianya kehendak Allah, la quwwata illa billah. Teu aya kekuatan angin ditulung Allah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya karena pertolongan Allah. Kalimat ini kalimat yang harus disadari secara mendalam dalam lubuk hati kita sebagai wujud syukur yang pertama. Kemudian terungkap dalam keikhlasan lisan untuk memujinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya mengaktualisasikan nilai syukur tersebut dalam al-jawarih, pengabdian seluruh anggota tubuh kita ini digunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas pengakuan nikmat yang dianugerahkan kepada dirinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kalimat ieu teh kersani Allah. Kalimat ini kehendak Allah. Kalimat masya Allah yang diarahkan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya ini sebagai bentuk rahman rahim Allah kepada hambanya untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Dat yang maha tinggi, yang maha segalanya,
yang maha kaya, yang maha pinter, yang maha tahu, yang maha dalam segalanya. Kita menyadari dan mengakui bahwa saat kita dipertemukan dengan sesuatu yang yu'jibuni, mengagumkan kita, membuat kita rees, jangan pernah mengaku kita hebat. Jangan pernah mengaku kita hebat. Kita pada setiap saatnya, semua kita akan disampaikan pada titik-titik yang dimana kita ketemu dengan sesuatu yang membuat kita takjub. Maka saat kritis seperti itu, ungkapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini kehendak Allah. Kita seorang pegawai, kemudian naik jabatan, naik gaji, jangan merasa karena itu prestasi saya. Katakan Masya Allah, ini kehendak Allah. La quwwata illa billah. Saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk sampai pada titik ini. Untuk sampai pada titik ini. Kita punya anak, sukses belajarnya, dapat beasiswa, diterima di perguruan tinggi yang terkenal. Jangan menepuk diri bahwa ini adalah keturunan saya, ini adalah anak saya, bagaimana saya mendidiknya. Tidak. Katakan pengakuan secara jujur kepada Allah bahwa ini adalah kehendak Allah. Karena saya mendidik sejumlah anak di rumah itu bukan hanya dia. 1, 2, 3, mungkin sampai 10. Tidak semuanya berprestasi seperti yang pertama ini. Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka katakan juga terhadap anak kita kalimat Masya Allah dengan memohon keberkahan buatnya. Masya Allah, tabarakallah. Ungkapkan juga pengakuan diri sebagai bentuk pujian kepada Allah untuk guru-guru dan sekolah yang mendidik anak kita. Dengan ungkapan Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Guru-gurunya mendapat keberkahan, sekolahnya mendapat keberkahan. Kita sendiri tetap merasa sebagai orang yang rendah, yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La quwwata illa billah. Penting pengakuan ini hingga kita terjaga, kemudian terlindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap menjadi pribadi yang tawadhu. Pribadi yang senantiasa merendah diri di hadapan Allah dan kemudian tidak merasa hebat, tidak merasa besar di hadapan makhluk yang lainnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, mungkin hal yang mengagumkan itu datang ke keluarga kita, mungkin juga pada harta kita, ya, sehingga ada adat yang selalu hidup di sekitar kita, ya, untuk senantiasa mengingat nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita tidak pernah mengakui bahwa ini adalah kehebatan kita. Biasanya dalam hal-hal yang besar, umpamanya kita kagum dengan harta kita, kekayaan kita yang mampu membangun sebuah rumah, dan setiap kita punya impian yang sama, ingin punya rumah. Semegah dan semewah apapun rumah tersebut, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Setelah selesai, maka sudah jadi budaya di antara kita untuk mengadakan syukuran atau tasyakur rumah. Ngundang tetangga, ngundang keluarga untuk bisa makan bersama di dalam rumah tersebut. Apa yang kemudian dilakukan oleh kita dalam tasyakur rumah tersebut? Hanya sekedar syukuran sebagaimana awam melakukannya, adat kebiasaan, atau kita menyadari bahwa tahaddus bin nikmah itu tidak hanya untuk dirasakan oleh kita sendiri, tapi ada pihak-pihak lain yang juga
harus merasakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya kata Imam Syafi'i, al-wakiroh, kumpul-kumpul saat syukuran rumah itu, ya, dalam arti al-wakiroh itu botram kalau bahasa kitanya. Makan-makan saja acaranya, agar keluarga bisa hadir, tetangga juga bisa datang. Apa tujuannya? Mu'akhad, menguatkan persaudaraan di antara kita. Ini tahaddus binikmah. Dan kemudian pada saat itulah kita yang menyelenggarakan acara tersebut menyadari bahwa ini bukan kehebatan saya, ini adalah kehendak Allah. Saya tidak punya kemampuan untuk menghadirkan ini. Saya bisa kerja di tempat ini juga, Masya Allah, la quwata illa billah. Anak saya, harta saya, semuanya. Dan kemudian selanjutnya kita tidak boleh hanya cukup mengakui, tidak boleh hanya cukup mengakui, tetapi juga memohon keberkahan-keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nikmat yang kita raih, nikmat yang kita gapai, nikmat yang kita dapat itu benar-benar menjadi sarana bagi kita semuanya untuk mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kita raih, dengan nikmat yang kita raih tersebut menjadi pendorong semangat untuk kita senantiasa mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amal jawarih kita, dalam amal anggota tubuh kita. Semua harta itu hanya mendorong dan menyemangati kita untuk senantiasa muqarrabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya untuk tetap terus istiqomah menjadi manusia yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat Rasul bertanya kepada Abu Hurairah, sabda Rasul, tahukah engkau wahai Abu Hurairah, kanzun min kunuzil jannah, satu perbendaharaan di antara bendahara surga. Maksudnya ada perbendaharaan kalimat yang diucapkan oleh ahli surga. Yang kita tahu barangkali semuanya kalimat yang populis itu, kalimat ahli surga itu adalah kalimat salam. Ternyata bukan salam saja. Dan ketika Abu Hurairah ditanya oleh Rasul tentang satu di antara kalimat pembendaharaan kalimat ahli surga itu, Abu Hurairah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan la quwwata illa billah, pengakuan diri bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat ini
bagi yang mengucapkannya atas landasan iman menjaminkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalimat la quwwata illa billah diucapkan dengan landasan iman, maka menjaminkan yang mengucapkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesadaran, pengakuan batin yang ikhlas, yang suci, yang murni bahwa segala itu terjadi menimpa kepada diri saya, semuanya adalah kehendak Allah, sementara diri kita ini tidak memiliki kemampuan dan kekuatan apapun untuk menghadirkannya dan sekaligus meniadakannya, hanya karena kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali jamaah Jumat rahimakumullah yang dapat saya khutbahkan surat Al-Kahfi ayat 39. Mudah-mudahan menjadi karakter bagi hati kita, lisan kita, dan jawarih kita untuk senantiasa menyerahkan dan meyakini bahwa semua yang terjadi itu adalah Masya Allah, kehendak Allah, dan kita sendiri benar-benar menyadari la quwwata illa billah, bahwa kita ini bukannya apa-apa, bukan makhluk yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala khilaf dan salah kita. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.